Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada minggu pagi ini, saya percaya kasih anugerah Tuhan bagi setiap kita itu ada. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan beribadah di minggu pagi yang baik ini. Mari siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu. Dan kami hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami siapkan hati untuk terus Bapa mendengar semua firman yang berasal daripada-Mu. Kami percaya di minggu pagi yang baik ini Tuhan, kami sudah siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memuji Engkau Allah yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, ke kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur hanya bagi-Mu, Kau yang layak, amin, dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan amin. Ayo sama-sama sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkau yang layak ditinggikan. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ayo sama-sama tepuk tangan, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, amin. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Haleluya, kami memuji nama-Mu Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sama-sama datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai. Haleluya, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, baik, bahwasannya untuk selamanya. Mari Bapak Ibu tepuk tangan sama-sama. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hey, haleluya, amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama bersyukur, katakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia baik, Dia sungguh baik. Bapa, terima kasih kalau kami boleh bersuka cita, sebab kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, halaman. Kami bersyukur Tuhan. Mari buka hati. Mari sama-sama angkat pujian ini di hadapan Allah. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, kami sembah Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih, Katakan segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
kasih-Mu nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan kami. Amin. Haleluya Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. katakan bagi-Mu Segala pujian dan kemuliaan. Mari dengan tangan yang terangkat katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Shadabararalaba. Haleluya, haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, lebih dari segalanya kami muliakan. Haleluya, oh Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi, Mari terus menyembah Dia Allah. haleluya. Kami kagum kasih-Mu, oh Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Oh ya, bataka basyikira la babakaina. Sembah Dia saudaraku. Sembah Dia. Dia sudah hadir bersama kita. Dia yang melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dalam minggu yang cerah ini, firman Tuhan akan menegur saudara. Firman Tuhan akan melakukan segala sesuatu buat kita semua. Persiapkan dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkata-katalah Tuhan kepada kami, karena kami percaya Tuhan, karena Engkaulah kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar atas hidup manusia, sehingga Kau mau mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih. Kami tidak akan bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah sisa hidup kami buat Engkau Tuhan. Berkata-katalah Tuhan kepada kami. Karena kami tahu, kami sadar kami banyak dosa, kami banyak kesalahan, kami banyak kelemahan dan keterbatasan. Tanpa Kau mengurapi hamba-Mu, hamba tidak ada arti apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang di rumah, yang sedang mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom, selamat beribadah. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua. Kita mau bicara hari ini tentang apa yang dikatakan hidup bahagia. Apa yang disebut hidup diberkati. Banyak orang ingin diberkati. Banyak orang ingin hidup bahagia. Ingin memiliki segala-galanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Hari ini kita sama-sama belajar rahasia untuk hidup yang penuh dengan berkat. Kita akan nanti bercerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Itu terdapat dalam kitab Kejadian 39 ayat 5. Kita akan belajar, nanti kita baca ya, tapi tunggu dulu. Jangan kita baca dulu ayat 5 saudara ya, bukan ayat 8, ayat 5. Oke. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Setiap kita apabila ingin berhasil dan sukses, tentu saudara harus ada sesuatu yang kita usahakan. Tidak mungkin orang tanpa usaha bisa berhasil. Tak mungkin orang bisa berhasil tanpa pergerakan dari diri sendiri. Jangan mimpi kamu ingin kaya tetapi kamu malas. Itu tidak mungkin uang jatuh dari langit. Ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus benar-benar mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan keberhasilan itu. Supaya sebagai hamba Tuhan, memang kalau saudara dengar khotbah saya, begitu banyak kesaksian-kesaksian, karena berarti saya bukan hanya khotbah, tapi saya melakukan apa yang saya baca. Saya melakukan apa yang saya dengar.
Saya lakukan apa yang saya sampaikan. Itulah perbuatan yang dikatakan dengar dan lakukan. Kita kadang-kala banyak mendengar hamba-hamba Tuhan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi hanya cerita aja. Dia sendiri nggak ngalami dan dia tidak lakukan. Oleh karena itu banyak orang katakan bahwa saya begitu banyak kesaksian karena saya mau buktikan bahwa firman itu benar. Dan saya kalau bicara di atas mimbar, saya paling takut ditanya balik sama jemaatnya. Contohnya misalnya, rahasia untuk hidup diberkati. Bapak diberkati nggak? Halo, betul? Nah kalau nggak diberkati, kamu cuma cerita. Hiduplah benar di mata Tuhan. Kamu benar nggak hidupnya? Halo, betul? Ya kita harus benar sesuai firman Tuhan. Baru itu namanya benar. Jangan khotbah pandainya luar biasa pakai Gerikal, pakai bahasa Yunani lah. Nggak perlu itu. Yang penting kamu sampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang kamu perbuat. Itu baru benar. Nanti kita akan dengar bagaimana saya melakukan apa yang benar di Alkitab ini. Jadi saya mencatat, saya sudah melakukan. Karena saya takut ditanya balik sama jemaat. Nah, sering kali kita membaca ayat ini, kita berpikir bahwa Yusuf itu adalah orang yang berhasil. Karena dia diberkati Tuhan. Ya, kita lihat dulu dari ayat 5 ya. Kejadian 39 ayat 5. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Perhatikan ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sudah manis elok. Ya, padahal laki-laki loh. Ya, tapi dibilang manis dan elok. Berarti dia mukanya enak dilihat. Nah, ya enak. Orang yang enak dilihat itu walaupun nggak ganteng, nggak cakep, tapi enak dilihatnya. Karena itulah wajah orang yang diberkati. Ya, ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berbirahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Berarti dipercaya penuh. Oke. Ayat 9, bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab selain daripada engkau berarti istrinya nggak diserahkan. Ya kan? Itu, berarti itu. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Sejak muda Yusuf takut akan Tuhan. Saya tuh langsung bersaksi itu saya. Sejak umur 13 tahun saya enggak diberkati lagi. Bukan enggak diberkati oleh mama papa saya, bukan karena dia pelit, bukan. Karena saya menolaknya. Sejak umur 13 tahun saya tidak mau dikasih uang lagi dengan orang tua, jadi saya sekolah semua bayar sendiri. Bahkan saya yang mendidik adik-adik saya 5, saya bayar mereka sekolah. Itu sifat saya. Saya tidak mau bersandar pada manusia, saya bersandar pada diri saya sendiri dan Tuhan. Karena sejak umur 13 tahun saya baru tahu bahwa hidup itu sebenarnya indah. Dalam kemiskinan saya mencari nafkah untuk membayar uang sekolah. Jam 4 pagi saya sudah bangun. Kenapa? Karena saya kerja. Saya bawa sepeda, saya jual roti. Nah itu, pulang jam 12 siang. Sekolah jam 1 siang. Dari Pasar Manggis menuju Tanah Abang. Naik sepeda. Tentu badan saya kalau naik sepeda itu pasti keringetan dan kotor. Ya. Pasti nggak kita kalau kerja itu pasti jam 12 teng pulang? Nggak pasti kan? Kadang bisa setengah 1, bisa jam 12 lewat, bisa jam 12 lewat 10. Jadi kadang-kadang hampir setiap hari saya terlambat sekolah. Kenapa? Karena saya sembari kerja. Sekolah sembari kerja. Masuk jam 1, pulang jam 6 sore. Pergi jam 4 pagi, pulang jam 12 siang. Naik sepeda. Saya tidak mandi ke sekolah.
Karena kalau saya sekolah mandi, pasti terlambat. Nggak mandi aja terlambat, apalagi mandi. Jadi setiap kali sekolah badan saya bau, keringetan, dan semua teman-teman tidak mau mendekat kepada saya. Mereka menghina saya dan kali-kali saya selalu terlambat naik pagar sekolah. Sekali waktu saya ditangkap sama security karena selalu terlambat naik pagar. Dibawalah saya ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah tanya, kenapa kamu sekolah seperti ini? Badan bau, kotor, selalu terlambat tiap hari. Saya bilang, Pak, saya sekolah cari uang. Jadi saya sekolah bayar sendiri. Saya berangkat kerja jam 4 pagi, saya pulang jam 12. Di mana kerja kamu? Saya kerja di Pasar Manggis, jual kue. Dari sana naik sepeda ke rumah. Sedangkan saya nggak mandi aja, Pak, saya terlambat. Apalagi saya mandi. Saya menangis di situ. Guru saya bawa ke kelas saya. Dia kasih tahu semua murid-murid sama wali kelas. Seng Ho terlambat karena dia kerja. Dia cari uang sendiri. Kamu semua dibayar orang tua. Jangan benci dengan dia. Jangan pisahkan dirinya dari kalian semua. Saat itu wali kelas nggak tahu sering pukul saya pakai penggaris, kadang pakai ban, dipukul saya kalau terlambat. Hari itu dia baru tahu bahwa saya sekolah karena saya bayar sendiri dan sembari bekerja. Itu Ibu Tan, saya ingat sekali. Dia udah lupa sama dirinya bahwa tubuh saya bau. Dia peluk badan saya dalam keadaan bau. Maafkan Ibu. Ibu enggak tahu kamu terlambat karena kamu kerja. Disitulah mulai setitik cerah matahari mulai bersinar dalam hidup saya. Teman-teman pada baik sama saya. Mereka mulai membawakan makanan tiap keluar main. Karena saya nggak bawa uang jajan tiap kali sekolah. Inilah kalau kita ingin diberkati, hiduplah jadi orang yang baik. Jadi orang yang benar. Jangan suka berharap dari orang lain. Bila Tuhan sendiri yang menolong kita, Dia akan membantu kita. Jadi saya nggak punya uang, tapi di meja saya kalau sekolah, mereka tanya, kenapa kamu keluar main? Saya nggak bawa uang, saya nggak ada duit. Ya udah, mereka ada yang bawa kacang, yang bawa permen, yang bawa kue. Jadi meja saya penuh dengan makanan. Karena teman saya orang kaya semua, anak orang kaya. Dan situlah saya mulai merasakan hiburan dalam kemiskinan saya. Saya tidak pernah cerita sama mami papi saya. Saya bilang, saya sekolah enak. Kamu kerja gimana? Enak, padahal sering dijewer kupingnya. Sampai berdarah, saya diam aja. Saya nggak pikirkan itu. Saya hanya pikirkan, suatu saat kau akan lihat, aku akan berhasil. Amin. Itu penting. Nah, di sini, rahasia diberkati adalah ketika Yusuf itu sudah dipercaya sama majikannya, boleh kata bosnya. Itu persis yang saya alami dalam setiap kali saya bekerja. Semua saya dikasih. Kunci dikasih. Kunci toko dikasih sama saya. Jadi yang tutup saya, buka saya. Berarti seperti saya punya. Betul? Keuangan saya pegang. Stok saya pegang. Tagihan saya pegang. Uang saya pegang. Semua itu persis saya jadi bosnya. Pertanyaan saya, apakah benar saya bisa dipercaya? Kalau tidak bisa dipercaya, nggak mungkin dikasih semuanya. Bahkan sampai bos saya punya istri itu, kasih pinjam cincin kawinnya. Saking kepengen saya punya emas. Saya liatin, kamu suka? Iya. Pinjam boleh nggak, Ci? Pengen pakai emas. Kasih pakai cincin emas. Begitu saya pakai, wah namanya kita orang miskin. Wah gini-gini jalan. Iya, waktu saya pulang ke rumah begini. Padahal cincin kawin, bukan cincin yang untuk hiasan. Nah, waktu dilihat bos saya sama bos saya yang suaminya,
Saya bilang, kok saya pinjam sama Encik? Ya nggak apa-apa, dia ngomong sama saya, pakai aja, kamu pengen pakai emas kan? Ya, bangga saya punya emas. Itulah orang miskin. Setiap kali pulang kerja, saya mampir di toko arloji. Saya ingat sekali arloji dulu terkenal Garuda. Merek Garuda zaman dulu tahun 60-an. Garuda warna hijau. Saya diem tiap hari mau lewat, saya kepengen punya jam tangan, saya liatin terus. Sampai kadang-kadang diusir saya. Kenapa sih tiap hari di sini ngeliatin jam terus? Saking kepengen punya saya. Sekarang 40 ada jam saya. Kenapa? Tuhan berkati saya. Punya teman, punya pedagang arloji. Tiap ulang tahun dikasih jam tangan. Ya udah jadi banyak jam tangan saya. Ya inilah saudara, hidup ada beberapa poin yang perlu kita pelajari untuk berhasil dan diberkati. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Kita belajar dengan Yusuf ya di rumah Potifar. Pertanyaannya, apakah rahasianya Yusuf diberkati oleh Tuhan? Ya, ada dua hal yang perlu dicatat di dalam pelajaran ini. Ya, pertama-tama Yusuf itu memiliki sifat unggul. Yang kedua, Yusuf memiliki integritas. Orang bisa dipercaya. Sifat unggul di ayat ke-6. Coba kita lihat kembali lagi 39 ayat 6. Sifat unggul adalah di ayat 6. Segala miliknya diserahkan kepada kuasa Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Waktu saya bekerja, kenapa bos saya begitu sayang dengan saya? Karena saya terlalu terbuka. Ada apa saya bicara. Pertanyaan saya, betulkah waktu saat kita bekerja, pertama kali kerja, orang curiga dengan kita? Betul? Saya orangnya sangat peka. Saya tahu saya dicurigai. Saya suka tulis surat. Saya tinggal di bawah bantal saya. Saya kan tinggal di rumah bos saya. Hai, saya waktu itu masih nama Andre. Bukan Andreas, Andre. Dre, kamu memang orang susah. Wajarlah kamu dicurigai. Tapi ingat, seberapa besar curiga itu, tetaplah berbuat baik. Jangan kamu menginginkan apa yang bukan milikmu. Kejujuran adalah nomor 1. Ingatkah kamu waktu saat usia 7 tahun, papi kamu pernah bicara, kejujuran tidak akan membuat kita menjadi susah. Dan orang jujur tidak akan mati kelaparan. Saya tulis itu tuh. Nah, jadi waktu itu saya tinggal. Suatu saat bos saya baca nggak? Baca. Dia baca itu tulisan saya. Jangan pernah kecewa dengan orang yang mencurigai kamu. Wajarlah kalau orang susah itu dicurigai. Tapi Andre, ingat, tetaplah berbuat baik. Tetaplah setia dengan di mana kamu bekerja. Itu banyak kertasnya pada basah karena dengan air mata. Saya menulis itu dengan air mata. Karena saya tahu saya susah sekali. Baru hari keempat saya kerja, dia sudah 2 tulisan yang saya tulis. Benar bos saya uji saya. Dre, engkau mau pulang dulu sebentar ya. Jaga toko ya. Ini uang ada berapa, nanti kamu catat ya. Ya kok. Tapi jangan lama-lama kok. Saya kan baru kerja 4 hari. Nggak apa-apa, ada temen tuh. Dia juga jaga kamu. Ya kamu jaga dia, dia jaga kamu. Ya. Tapi engkau nggak usah khawatir sama saya. Tenang. Saya tahu kok siapa kamu. Dia bilang. Terima kasih kok kalau percaya sama saya. Dan dia pulang. Dia pulang kurang lebih jam 11:30 siang. Alasan mau makan siang. Waktu dia tinggalkan, laci itu saya buka. Uang. Wah. Duit diacak-acak. Padahal saya lihat, dia hitung. Dia hitung, dia acak-acak lagi. Dia nggak tahu, saya orangnya gitu. Saya perhatiin, oh dia acak-acak lagi. Saya hitung ada 96.000. 96.000, ya udah. Nah, saya dagang, saya catetin. Ini modal 96.000. Hari ini beras jual berapa? 2 liter, 3.400 misalnya. Terus saya catetin semua. Sampai dapat kira-kira hampir 900.000.
Dari jam 12 sampai jam 6 sore saya dapat 900.000. Padahal dia omsetnya setiap hari paling banyak 400.000. Tapi hari keempat saya kerja sudah dapat 900.000. Tepuk tangan buat Yesus. Waktu 900.000 gede sekali, tahun 70-an. Dagang beras loh. Udah. Dia datang jam 6, jam 8 tutup kan. Mana di catatannya, Dre? Ini. Panggil Seng Ho dia waktu itu masih panggil Seng Ho. Mana Ho? Ini. Terus dia hitung duitnya. Ya pas banget ya. Wah bagus. Saya bilang, engkau kan sebelum engkau tinggalin engkau hitung. Saya lihat loh kok. Engkau ngitung, saya bilang. Ada 96.000, saya catat mereka itu 96.000. Ya, bagus. Kamu orang bisa dipercaya dong. Bagus. Udah. Tunggu kok, belum. Jangan cepat percaya sama orang. Nanti bisa ditipu, saya bilang. Ya. Nah, malamnya saya nulis lagi tuh. Saya nulis lagi. Curigailah terus. Sampai kamu tahu siapa aku sebenarnya. Memang hidup itu harus dicurigai. Supaya kita bangkit, kita buktikan bahwa kita orang benar. Jadi saya baru umur belasan tahun, waktu itu 17 tahun waktu itu. Saya sudah nulis seperti itu karena umur 13 saya udah gak pegang uang. Maksudnya gak pernah dikasih lagi sama orang tua. Jadi saya betul berusaha untuk cari uang sendiri. Catatin semua, udah selesai. Dia suruh nyetor. Nih, nyetor. Misalnya 4.250.000. Setor. Dia kasih uang tunai. Setor ke bosnya, big boss. Itu jual apa tuh namanya beras. Sekali beli 2 ton beras gitu kan. Nah, itu selama seminggu dapat 4 juta lebih. Bayar. Mau nggak dia lebihin berapa? Dia lebihin 150.000. Gaji saya berapa waktu itu? 2.000 perak. Dari 900 naik ke 2.000. Udah senangnya bukan main. Waktu kerja yang lama tuh, yang roti 900 perak. Nah ini sekarang pindah ke beras 2.000. Waduh. Dilebihin 150.000. Berapa bulan gaji? Ya setahun, 2 tahun itu. Dibikin kertas surat. Saya doa. Padahal saya kan waktu itu belum Kristen. Saya doa seperti ada hikmat berkata. Tulisan Cina, Koi. Saya nggak bisa baca dong. Ya udah, saya masukin lagi udah. Tapi saya berasa bahwa ini pasti rencana. Dia mau uji saya. Betul nggak saya jujur? Udah nih. Langsung, saya kan orangnya kayak punya telepati. Bisa ngerti lihat muka orang. Begitu lagi dibayar, kasih. Hak, kamu udah berapa hari kerja? Baru seminggu. Bagus. Ini uang lebih. 150.000. Ya. Saya tebak. Bos saya uji saya bilang. Kok sorry ya, itu tulis bahasa Koi. Walaupun saya nggak ngerti, saya tahu loh bahwa tuliskan bahwa itu lagi sandiwara dengan saya. Menguji apakah si pulangin nggak duitnya gitu kan. Nah, sengaja saya nggak pulangin. Kok jangan telepon ya. Saya gituin. Jangan kasih tahu. Gitu. Tapi kan pasti dia ngomong. Gitu. Udah saya kantongin duit. Saya udah diam-diam. Diam ya. Pas udah sama. Udah kok. Betul. Udah. Sampai sore saya nggak mau kasih tahu. Itu kan store jam 11 siang. Sampai jam sore mau tutup toko, saya nggak pulangin duitnya. Gelisah dia. Saya ketawa aja. Kenapa kamu senyum-senyum? Dia bilang. Engkau terus aja, saya bilang. Uji, nanti kamu tahu siapa saya bilang. Ngomong apa kamu? Dia bilang. Engkau kan kirim surat. Pakai surat kan waktu saya store kan. Sengaja engkau, padahal saya nggak ngerti tulisannya apa. Engkau tulis bahwa engkau menguji saya. Apakah saya jujur atau tidak? Uang itu dikembalikan sama orang itu. Dan saya bilang jangan kasih tahu. Saya pengen lihat sih mukanya engkau benar berubah. Engkau langsung curiga. Pikir saya mau, oh enggak. Udah. Nih uangnya 150.000. Terus saya nangis. Saya bilang begini. Hidup saya tidak bisa dibeli dengan uang. Nama saya nggak bisa dipakai uang untuk menipu. Engkau kasih saya 2 miliar pun nggak akan saya kerjakan. Saya hidup mau selama-lamanya sejujur mungkin. Karena saya mau sukses, saya mau berhasil.
dipeluk saya mengkok. Dia nangis terus. Sorry ya, aku sudah menyinggung perasaan kamu. Mulai hari ini, jaga toko ini buat kamu. Buat kamu. Tahu, itu omset, nggak percaya kamu. Dia, kan saya pakai grafik tuh. Saya lihat omset dia tuh selama saya kerja. Dari 90.000, 200.000, 400.000, dan begitu saya masuk 900.000, 1.200.000, terus naik terus. Sampai satu hari bisa 2 juta lebih. Bayangin dulu 2 juta kayak apa itu. Pertanyaan saya, betul nggak dia sayang saya? Kalau kita sudah disayang, apapun kita minta dikasih nggak? Saya cuma bilang gini, kok saya sudah 20 tahun, usia saya waktu 20 tahun. Saya mau pulang, saya kangen mami, saya kangen papi. Saya kan tinggal di rumah dia. Ya udah, sekarang engkau kasih pulang tiap hari Sabtu. Biar kamu bisa pacaran ya. Iya, hari Sabtu kan hari pacaran kan. Tapi Minggu pagi-pagi balik ya. Jadi saya pulang Sabtu jam 5 sore. Tapi jam 8 pagi sudah harus ada. Minggu jam 8 pagi harus balik lagi situ. Jadi cuman malam doang tuh. Malam doang. Tapi senangnya bukan main. Karena kan waktu itu 2 bulan gak pulang-pulang. Wah, dipeluk mami, peluk papi, teman-teman kumpul semua. Si Andri pulang, Andri udah pulang, pada kumpul semua. Teman saya cewek semua. Ya mereka suka saya semua, senang duduk gitu ngobrol. Waktu saya mau malam jam 10 mau berpisah sama teman-teman, pada nangis semua. Karena kita akrab gitu. Ya udah, merasa saya betul-betul mereka kehilangan gak ada saya. Dan mereka tahu itu yang dikatakan. Sikapnya manis dan elok parasnya. Disuka orang banyak. Udah, saya pergi kerja lagi. Lama-lama saya gak betah. Karena pergi pagi, pulang malam. Buka jam 4 pagi, pulang jam 8 malam. Memang sih udah biasa jam 4 pagi kan, waktu lagi sekolah jam 4 pagi. Udah biasa saya. Dan saya kalau dibangunin gak pakai dibangunin. Bangun, udah siang, enggak. Cukup bangun saya. Itu kodenya. Saya paling mengerti tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi engkau itu hidup dengan saya itu, dia betul dia rasa tuh, kamu tuh orang peka, dan kamu orang jujur, orang baik. Susah cari orang seperti kamu. Nah akhirnya saya minta, boleh enggak saya tidak balik hari Minggu. Saya mau tetap, kalau enggak dikasih saya mau berhenti. Saya bilang, jangan berhenti katanya. Karena omset gue dari puluhan ribu jadi 2 juta. Masa lu pul? Nah karena saya suka lemparin itu beras kan suka ada, kalau jagang beras kan suka banyak campur gabah ya. Orang suka curang kan, dicampurin gabah gitu kan. Nah saya ambilin gabahnya tuh, saya buang ke atas. Jadi burung gereja banyak banget di atas. Karena banyak burung gereja, jadi kita diberkati. 2 orang pada belanja. Itu toko beras banyak, yang kita doang yang rame. Karena orang sedang sama saya. Kalau bos saya datang pada nggak beli, gereja datangnya mana si Andre, pada nyari saya. Karena saya jujur dagangnya. Saya suka bilang, Pak, nih jangan yang ini, jangan banyak gabahnya, yang ini aja. Jadi orang tuh senang sama saya. Kejujuran. Bos saya nggak marahin. Nggak apa-apa begitu, yang bener kok. Nah mulai hari itu dia nggak pernah masukin lagi gabah. Dia nggak campur lagi. Wah tambah rame tokonya. Pas 3 bulan, saya minta izin, saya mau berhenti. Walaupun tiap minggu saya libur. Tetap saya mau berhenti. Karena saya bilang gini, kalau saya terus-terusan begini kok, saya nggak bisa jadi orang kaya. Saya bilang. 1, nggak bisa jadi orang kaya. 2, saya nggak bisa berteman. Karena tiap hari di toko, nangis toko bos saya. Lu jangan pergi. Gue bisa bangkrut kalau lu pergi. Karena orang cari saya, bukan cari bos saya. Tapi hari saya minta pengertian, mami saya jemput saya pulang. Tahu nggak, bos saya down. Benar-benar dia bangkrut. Dia nggak bisa dagang. Dia datang ke toko saya. Setelah saya jadi pedagang, saya kan nggak lama saya nikah tuh. Nah dia datang ke toko saya. Boleh nggak engkau kerja sama kamu? Bos saya mau kerja sama saya. Karena kamu itu cerdik, pinter, jujur. Makanya kamu bisa punya toko sekarang. Saya mau kerja sama kamu. Ya udah engkau kerja deh. Lucu ya bos jadi kerja sama saya bilang.
Dulu saya kerja sama bos, sekarang bos kerja sama saya. Iya. Dia kerja orang gedut, lebih gedut dari kamu. Gede badannya. Ya orang bos. Dia itu ini bukannya bangkrut karena nggak ini, apa ya, nggak semangat. Dia maunya dekat saya gitu. Nah itu sikapnya paras dan elok dan disuka. Dekat kamu saya nyaman dia. Makanya dia mau bantuin saya. Saya nggak tega ngeliat dia kepak barang, bos saya pakai itu ngekok kayak gitu tuh. Yang mesin itu, mesin kelam ya, ngek gitu. Aduh kok saya bilang, saya nangis lihat dia. Jangan Ho, dia tahu, jangan berhentiin saya katanya. Pasti kamu mau berhenti saya mau dekat sama kamu. Ini sifat unggul, disuka oleh banyak orang. Kalau kamu ingin berhasil, ingin diberkati, jadikan dirimu itu disuka banyak orang. Amin. Kalau orang sudah suka sama kita, betul gak sukses kita? Jangan orang benci kita. Hidup harus disuka, baru berhasil. Yusuf itu berhasil karena dia sifatnya unggul. Ya, mendapat mandat kepercayaan, dia mengerjakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Bos saya jam 9 baru datang. Saya ambil toko. Kok buka toko nggak beli jam 9. Jam 7. Ya gue kan belum bangun. Bagaimana bisa berhasil? Saya bilang. Ya udah lu bawa kuncinya deh. Kunci saya bawa. Nah saya buka jam 7. Rame toko. 4 kali saya kerja, 4 kali bos saya berhasil. Sukses semua. Semuanya berhasil. Dan anehnya orang sukanya sama saya. Bukan sama bos saya. 4 bos saya sama semua. Dia kalau dagang nggak laku. Kalau saya dagang laku gitu. Nah pertanyaannya, ketika saya buka usaha sendiri bersama istri saya, maju nggak? Maju, orang kita jago dagang kok. Begitupun di gereja. Cuman karena saya punya persekutuan doa, maka gereja takut-takut semua. Padahal saya bilang nggak akan buka gereja saya. Saya bikin ramai gerejanya. Betul kan? Itu. Karena kita, kan Tuhan bilang, di mana kakimu berpijak, tempat itu diberkati. Kalau kamu memberkati orang yang diberkati, kamu pasti diberkati. Begitu caranya. Karena nanti deh, Sabtu ini banyak orang mau bersaksi tentang bagaimana dia memberikan sesuatu kepada saya dan dia hidupnya naik terus, nggak pernah turun. Kenapa? Saya nggak minta. Ya kamu yang ngasih. Ya karena saya ngasih bukan buat toko, buat Tuhan. Nah itu penting. Kalau kita memberi untuk Tuhan, apalagi saya pakai dengan benar untuk menolong orang-orang susah, nah pasti kita akan dapat. Tapi nolong sama saya itu nggak gampang. Saya pasti hitung dulu sama dia. Kayak kemarin tuh dia Maria tahu. Saya bilang, saya paling nggak suka tuh orang kirim nomor AC. ATM BCA, tolong kirim uang. Enak aja, namanya saya utang kamu. Itu enak aja begitu. Tapi kenapa tetap saya kasih? Saya nasihatin dulu, tapi saya kasih. Karena saya nggak bisa firman Tuhan dibatalkan. Saya tidak tolak. Banyak orang kan cuma ngomel, tapi nggak dikasih kan. Kalau saya tetap ngasih, makanya dia bingung. Kok bisa ya? Ya aku nggak miskin kok. Amin. Yang penting kita nasihatin juga, jangan seperti itu. Orang peminta nggak ada yang kaya. Berapa kali kamu minta tolong dengan saya? Nggak mungkin terus-menerus. Saya menghukum kamu menjadi terpuruk. Terima kasih kok nasihatnya. Saya mau coba bangkit. Tuh, kan jadi bangkit dia. Ya kan? Tapi jangan didiemin. Dia mati ntar gak punya duit. Ya kan? Tetap bagi sekedarnya gitu. Sampai dia sampai bilang terima kasih, bukan kan J sama K kan deket tuh. Kalau di saking senangnya dia karena dia minta berapa saya kasih lebih gitu. Dia kaget. Jadi terima kasih Jojo. J jadinya bukan Koko, Jojo. Dia dengerin nih, tapi besok. Nah, karena apa? Kita apa yang dia minta itu kita jangan, dia minta kan nggak mungkin besar. Nah kita kasih lebih. Itulah namanya hati yang bisa dipercaya. Itu namanya sebuah keunggulan yang tidak dimiliki banyak orang. Betul? Oke, lanjut ya. Kita buka ya. Kalau 3 ayat 22 23. Kita harus memberi yang terbaik. Ya, sifat unggul adalah selalu memberi yang terbaik. Bahkan melakukan yang lebih dari yang diminta tuh. Iya bener tuh, cocok tuh. Melakukan lebih daripada yang diminta.
kita harus belajar memberi lebih dari sesuatu yang diminta. Itulah sifat unggul. Ya, cocok ini. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya kalau bekerja, saya anggap itu saya punya. Jadi saya bertanggung jawab. Saya tidak mau rugi. Saya tidak mau bos saya rugi. Karena saya anggap itu saya punya. Maka saya kalau kerja itu, anak buah saya semua, saya atur semua, saya jadi pemimpin. Selalu memang firman Tuhan, aku kepala bukan ekor. Kamu jadi kepala, ya itu kepala. Setelah kalau kerja saya harus jadi pimpinan. Karena saya ngatur dengan sopan, dengan baik. Dan gaji pun yang naikin saya. Tapi saya sendiri nggak dinaikin gajinya. Nah itu uniknya. Ya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena kalau saya gaji saya besar, mungkin saya nggak jadi bos. Betul nggak? Halo, ngerti maksud saya? Kerja aja terus gajinya gede. Betul kan? Tapi justru saya nggak pernah naik gaji. Nggak dinaikin. Sedangkan pegawai saya suka, kok kesian naikin gaji gini. Tapi di sini, oh lu nggak pernah minta naik gaji. Dia pikir cukup gitu. Padahal sampai kapan juga nggak cukup. Biarpun gaji 20 juta nggak cukup. Ya kan? Nggak pernah ada cukupnya. Tapi mereka harus sadar. Satu, saya Andreas pakai 4 orang nggak cukup. Ngerti? Ada orang jujur tapi bodoh. Tapi orang pinter tapi korupsi. Ya kan? Nah, saya nggak ada. Jujur juga. Kreatif juga. Pinter juga. Bisa dipercaya. Semua lengkap itu. Makanya waktu saat saya berhenti, 4 bos saya nangis semua. Mereka bilang, saya nggak mau kasih pesangon kamu kalau kamu berhenti mendadak. Bukan begitu kok. Kalau saya kalau udah buang ludah, nggak akan saya jilat. Jadi nggak apa-apa nih, nggak dikasih pesangon. Ya nggak apa-apa. Saya harap cuma Tuhan kok. Yesus kaya kok. Amin. Berharap sama Tuhan. Jangan sama manusia. Ya. Nah, sekali waktu ini yang dikatakan sifat unggul. Sekali waktu saya ada melayani KKR di Tasikmalaya. Ada seorang banyak pendeta-pendeta kumpul di situ pada dengar khotbah saya, mereka terkagum-kagum akan kesaksian-kesaksian. Bahkan waktu waktu ada itu ada berapa ya? 16 bank yang dilikuidasi. Ya, betul? Nah, itu Bapak Hendrawan. Sebelum berangkat, 3 hari sebelum berangkat saya udah bilang, tolong ambil uang di bank. Semua yang mau ikut saya tuh 20 orang, semua ambil di bank. Saya dapat suara dari Tuhan bahwa akan ada sesuatu. Saya nggak tahu apa. Waktu itu saya nggak tahu itu apa likuidasi. Waktu lagi khotbah tiba-tiba betul. Rame. Itu ibadah lagi KKR. Kok tiba-tiba begini. Ada 16 bank yang dilikuidasi. Saya nggak ngerti waktu itu. Likuidasi apa? Ditutup, uangnya ditahan. Waduh. Saya bilang langsung, jangan takut. Kita kemarin udah ambil semua. Iya, untung kita ambil semua. Pada nurut gitu, ambil uang. Dan bank saya nggak akan tutup uang itu. Bank saya kecil waktu Asiatik, nggak bakal likuidasi. Bener, nggak likuidasi. Sama Bank Buana juga nggak dilikuidasi. Saya ada 2 bank, saya menang. Nah, ada satu pendeta datang ke rumah saya. Datang. Saya baru dapat jas, 3 buah jas. Dari orang pergi Eropa, pulang beliin saya jas ukuran pas sama saya. Saya senang banget. Bayangkan kalau jas dari luar negeri kan bagus-bagus, ya kan? Abu-abu, krem, sama hitam. Nah, saya kan senang warna hitam. Wah, saya pajang tuh di kamar saya. 3 biji. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya. Nah, ini sifat unggul. Dia tanya, mana yang kamu suka? Ya hitam lah. Mana yang kamu gak suka? Abu-abu. Kenapa? Keangkatan laut. Saya gak mau pakai abu-abu. Saya jarang kan pakai abu-abu. Banyak hitam. Saya gak suka abu-abu. Seperti itu waktu senyum-senyum. Gak tahu dia seperti bos saya. Kayak kita kerja gitu. Diuji. Saya punya sifat. Unggul gak? Bunyi neng nong. Telepon bunyi. Di P16 tuh. Saya lihat ada orang kurus banget. Saya bilang sama. Siapa Pak? Shalom, Pak Andreas. Oh iya.
Saya pendeta dari Tasik yang dulu Pak Andreas khotbah tuh, saya di sana ada. Oh iya, iya. Saya bawa proposal Pak Andreas nih. Oh iya Bapak, minta bantuan mau bangun gereja. Ada terus itu 200.000, 100.000, 1 juta. Ya udah masuk. Saya nggak benar apa nggak benar, pokoknya saya mau bantu aja. Saya tulis 1 juta. Ngomong-ngomong Pak Andreas, terima kasih ya 1 juta. Saya udah terima, pasti saya pakai untuk bangun gereja. Jangan takut. Saya tahu Pak Andreas itu orangnya takut bohong ya. Benar, saya nggak bohong. Oh iya nggak apa-apa. Tapi Pak Andreas saya ingat sekali, Pak Andreas banyak jas bekas kan? Nah, jas bekas. Saya pernah dengar Pak Andreas itu banyak jasnya. Oh iya. Tenang, saya bagi kamu. Ya udah, kebetulan saya baru dapat jas. Udah, itu saya bagi kamu. Yang bekas kan? Iya. Saya masuk, saya lari di lemari nih. Wih banyak amat dikasih. Tuhan bilang, kasih yang terbaik. Aduh Tuhan. Kalau udah dengar suara itu pikir, wah bukan suara Tuhan, suara hati gitu kan. Keras banget suara itu. Kasih yang terbaik. Baru saja aku ngomong sama kamu tadi. Oh iya Tuhan. Oke. Yang baru ya? Iya. Langsung saya ambil yang abu-abu. Ya kan saya benci abu-abu kan. Saya bawa keluar. Belum sampai keluar kamar. Apakah yang terbaik anakku? Ya Tuhan udah jangan macam-macam lah. Tuhan tahu hati saya Tuhan. Iya makanya kasih yang terbaik. Aduh Tuhan. Gak rela saya. Benar-benar gak rela saya. Tapi saya takut sama dia. Ya udah, saya taruh lagi. Saya kasih yang krem. Krem bagus Tuhan ya. Tapi gak terbaik kan? Aku suka yang hitam. Masih ada mereknya. Masih cantelin. Belum diapa-apain kok. Tahu nggak? Saya karena sama Tuhan tuh memang saya manja. Ya udah, saya turun. Saya bungkus pakai koran. Belum bungkus dipanggil sama bapak. Pak Andreas lihat dulu dong. Konyol, udah minta lihat dulu lagi. Kok baru Pak Andreas masih ada mereknya? Udah diem. Saya bilang. Bungkus. Pak Andreas, saya minta yang bekas. Udah diem. Udah ini aja. Udah, kasih. Bungkus sebelum, udah kamu pergi. Diusir saya. Dia pergi pulang. Pak Andreas udah dapat duit tuh ini lagi. Aduh terima kasih Pak. Dia pergi. Aduh saya tuh beratnya bukan main tuh. Itu sifat unggul. Maka kenapa Tuhan sayang saya? Karena saya taat. Yang terakhir, yang ketiga. Karena waktu saya habis. Yang terakhir, integritas. Yusuf orangnya dapat dipercaya. Walaupun itu istrinya Potifar itu mau sama dia. Ya kan? Dia tetap nggak ambil. Ya. Nah, integritas nampak saat kita berada sendirian. Itu. Integritas nampak saat kita berada sendirian. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang tahu. Itu harus bisa dipercaya. 7-9. Kejadian 39 ya 7-9. Ayo cepat kita selesaikan. Kalau gereja, apalagi di gereja, semuanya akan terlihat baik-baik saja. Tapi saat tidak ada siapa-siapa, baru di sana kita berbicara tentang integritas. Betul. Kamu melayani Tuhan, jangan ada kokoh doang. Kalau nggak ada kokoh, nggak benar, nggak boleh. Karena Tuhan mengawasi. Ya. Ayat 7. Kejadian 39, ayat 7. Ayat 7. Jangan ayat 9. Nah, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ya seperti toko yang saya alami. Nggak usah perlu datang. Dia udah semua udah rapi aja. Saya yang urus semua. Bosnya tinggal datang minta uang, minta begitu doang. Datang kadang 3 hari sekali baru datang. Karena mancing katanya. Dia cuma, berapa omset Dre? Hari ini 18 juta. Oh yaudah berapa? Kamu setor berapa? 12 juta. Sisa 6 juta. Yaudah kasih gua duitnya. Dia nggak pakai cek. Dia pulang langsung. Kan kalau saya mau nyolong, aduh gampang banget. Saya mau korupsi gampang banget. Itu stok barang di gudang, nggak pernah periksa. Berapa yang saya tulis, ya itu lihat. Itu kan gampang banget. Kalau misalnya ada 1.200 piece, saya bilang 1.100. Dia nggak cek. Tapi sampai saat saya tinggalkan pekerjaan itu, saya bilang seperak pun saya nggak ambil. Itu bos saya nangis. Ya. Nah waktu itu,
kalau orang tuh mau dipercaya itu ketika sendirian. Nah waktu itu saya belum nikah memang. Ini kesaksian nggak bisa dilupakan di Pasir Kaliki. Ada hotel Pasir Kaliki yang sekarang jadi Gucci, tahu ya? Pasir Kaliki itu Bandung, kan ada banyak sekali itu hotel. Sebelahnya kan Hilton, sebelah Hilton kalau nggak salah apa tuh yang saya lupa. Nah itu Gucci. Nah saya berempat teman-teman saya, yang 3 cowok itu pergi main. Kalau anak cowok-cowok biasa kalau ke Bandung tuh main cari cewek kalau malam. Nah saya ditinggal sini karena saya nggak mau ikut. Saya nggak mau, kamu, aduh Dri, ayo dong temenin gua. Nggak, pada duit kumpulin, gope misalnya gitu 2 juta gitu. Mungkin gocap waktu itu saya nggak tahu berapa, pokoknya saya rugi kalau kumpulin duit gitu karena saya nggak ngerokok. Udah gitu saya nggak minum, udah gitu nggak main cewek kan. Nah itu uang dipakai, grup itu dipakai untuk jalan-jalan mereka bertiga. Saya tinggal sendirian. Nah ternyata itu 3 teman saya itu nguji saya. Dimasukin wanita cantik ke dalam kamar saya. Umur 19 tahun, Chinese. Saya ingat banget namanya Iing. Saya ingat banget namanya. Nggak bisa lupa saya. Saya lagi tidur. Saya langsung dipeluk. Pernah dengar ya cerita ini? Pernah kan? Dipeluk saya sama perempuan. Saya tangannya putih banget. Waduh. Begitu saya lihat telanjang bulat. Waduh. Teman saya 3 lagi ngintipin. Disangka saya mau, nggak tahu saya berdoa, saya nangis. Saya bilang, Tuhan bukan aku enggak seperti ini. Anak itu lari ambil anduk, dia sujud depan saya. Maafin saya Koko, saya nggak tahu Koko orang setia sama Tuhan. Kalau Koko ketemu 2 minggu lalu saya nggak seperti ini. Saya mau balas dendam, saya diperkosa sama pacar saya. Sekarang saya mau rusakin laki-laki. Bukan rusak laki-laki, kamu yang rusak. Mau rusakin laki-laki gitu. Waduh cantik begitu. Wah, teman saya baru masuk 3-3. Sekarang 3-3 teman saya meninggal semua. Sudah habis semua. Padahal lebih muda saya 4 tahun. Meninggal 3-3-nya. Maka jangan usik orang yang diurapi. Nggak boleh. Mereka pada miskin, pada minta duit teman saya. Nah itu akhirnya sekarang, aduh. Makanya jangan. Integritas penting. Harus bisa dipercaya. Dimanapun kita ada, harus bisa dipercaya. Baru kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Akhirnya kita akan berhasil. Ya, mintalah di akhir tahun 2025 ini nanti berdoa supaya Tuhan memberikan kita manusia yang berintegritas. Ya, kan 3 lama lagi akhir tahun nih, tinggal 6 bulan lagi. Minta pada Tuhan di sorga supaya 2025 ini kita menjadi orang yang berintegritas. Supaya bisa dipercaya. Ya, kalau sudah bisa dipercaya, enak. Kemanapun kita pergi, dipercaya. Ya. Yang harus dipercaya ini, Dedi gemuk, ganteng, nah, badannya bagus, harus bisa percaya. Ya, harus hati-hati ya, jangan sampai salah jalan. Oke, ayo kita berdoa. Semua berdiri. Ada 2 sifat unggul yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia berhasil dan diberkati karena dia bisa dipercaya, berintegritas dan memiliki sifat yang unggul. Lakukan saudaraku, kalau Anda ingin diberkati, lakukan. Pasti Anda dapat hal-hal yang baik. Bapak terima kasih, hamba sudah sampaikan firman Tuhan pada hari ini dan percaya minggu yang cerah ini tidak menjadi sia-sia bagi mereka yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Silakan saya serahkan pada worship leader. Di nama Tuhan, kita semua diberkati, biarlah kita punya sifat-sifat unggul yang berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Mari kita sama-sama ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum memberi kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami sungguh diberkati minggu pagi hari ini oleh firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya kami akan memberikan dengan hati yang bersuka cita. Dan kami tidak pernah berkekurangan akan hal yang baik dari Tuhan. Sebab semua yang baik datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, terima
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur. Terima kasih buat sepanjang ibadah kami Tuhan telah menyertai. Terima kasih buat hadirat-Mu dan firman-Mu yang semakin menguatkan kami Tuhan. Di dalam Tuhan kami harus punya karakter-karakter yang unggul. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek, yang hari ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak, kami berdoa, biarlah terus Tuhan Engkau memakai hamba-Mu. Di mana saja Tuhan Engkau menempatkan hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman. Kami percaya ada kuasa Allah mengalir. Firman Tuhan dibagikan dan kami percaya akan ada banyak orang kembali kepada kasih mula-mula di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Engkau mengaruniakan kesehatan yang ilahi turun dalam kehidupan hamba-Mu beserta dengan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberkati juga pemerintahan bangsa kami. Engkau telah mengaruniakan keamanan atas bangsa ini. Engkau mengaruniakan kedamaian. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya orang benar terus hidup di bangsa ini. Dan terus Tuhan, dari tempat ini, semua kami yang ada dalam rumah-rumah, ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau menampakkan wajah-Mu kepada setiap kami. Semua kami yang terima firman hari ini, kami percaya kami semua telah diberkati. Kami juga mengucap syukur buat setiap taburan, setiap umat-Mu yang telah mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami memberi, kami diberi oleh Allah sendiri. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau buka kedua tangan kami. Kami angkat di hadapan Tuhan. Dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Biarlah firman yang kita dengar tadi terjadilah dalam hidup saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kepada saya, biar Tuhan juga memberikan kepada Anda semua. Saat ini angkatlah tangan Anda. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati rumah tanggamu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu terus mengasihi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya diberkati Tuhan katakan Amin. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mengeluarkan daerahku dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.